Sobat SG, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Kali ini kita akan membahas soal tentang pertidaksamaan trigonometri bersama kakak ya. Soalnya, jika X dari 0 sampai 2pi, maka nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan trigonometri berikut adalah jadi di sini ada pertidaksamaan trigonometri, kita mencari penyelesaian dari X-nya. Nah, sebelumnya kita coba ke rumus trigonometri yang mungkin sudah kalian pelajari di kelas 10 atau 11 ya. Jadi kita coba review dulu rumus-rumusnya. Review, kakak tulis di sini ya. Yang pertama, ketika kita punya ketika kita punya sin alfa plus sin beta, ini kan sin plus sin berarti ya, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 sin alfa plus beta per 2 dikali cos alfa min beta per 2 gitu ya. Jadi sin plus sin 2 sin cos seperti itu ya. Yang kedua, ketika kita punya sin min sin, ini kita bisa ubah menjadi 2 cos, ini tetap ini dikurungin gitu ya sebenarnya ya biar lebih jelas. Nah, 2 cos sin. Nah, di sininya alfa min beta per 2 juga oke ya. Sin plus sin 2 sin cos. Kalau sin min sin 2 cos sin ya. Selanjutnya kita punya cos alfa ditambah cos beta itu menjadi 2 cos seperti ini. Kemudian yang keempat, kalau kita punya cos min cos, ini bisa kita ubah menjadi min 2 sin sin. Oke, nah sebenarnya juga ada yang tan ya, tapi di sini kakak tulisnya sin sama cos aja dulu ya. Yang tan juga ada, cuman dia jarang kita temui ya. Oke, sin plus sin 2 sin cos. Nah di sini di soal ini kita kan adanya sin plus sin nih, ya kan? Jadi pertidaksamaan ini sin plus sinnya kita ganti dengan sifat yang ini. Nanti jadinya 2 sin cos ya. Oke, kita coba tulis dulu bentuknya. Sin x plus pi per 3 ditambah sin x min pi per 3 setengah ya. Jadi ini adalah a, alfa boleh ya sama aja, ini beta gitu. Jadi kalau kita ubah pakai uraian yang tadi, dia bentuknya menjadi 2 sin alfa plus beta berarti x plus pi per 3 ditambah x min pi per 3 per 2 gitu ya. Kemudian cos ini dikurang sekarang ya, x plus pi per 3 dikurang x min pi per 3. Selanjutnya ini jadi 2 ya. Oke, jadi 2 sin cos. Nah yang ruas kanan dia tetap. Oke, selanjutnya, nah ini kan x tambah x 2x, ini sama ini dia bisa habis, yang ini juga habis. Jadi kita bisa tulis 2 sin x tambah x kan 2x dibagi 2 jadinya x cos pi per 3 min pi per 3, min ketemu min jadi plus, jadinya 2 pi per 3, tapi kan dibagi 2 lagi tuh, jadinya pi per 3 aja. Oke, ini 2 sin x. Nah cos pi per 3 kan bisa kita hitung ya, pi itu kan 180 derajat, 180 dibagi 3 60. Cos 60 berapa? Cos 60 berapa? Cos 60 ya, cos 60 adalah setengah. Nah ini gini, sehingga ini bisa kita coret. Nah kita punya sin x lebih dari sama dengan setengah. Nah untuk menentukan titik kritisnya, kita cari x-nya dulu, sin berapa yang nilainya setengah. Nah kalau dia positif itu kan berarti cuma di kuadran 1 sama 2 aja ya. Jadi gak bisa di kuadran 3 dan 4, karena sin di kuadran 3 dan 4 itu dia hasilnya
negatif ya. Jadi kita ambil sin berapa yang nilainya setengah. Sin berapa? Yaitu sin 30 derajat, atau kalau dalam pi kita tulisnya berarti pi per 6. Kemudian ada di kuadran 2 itu berarti 180 kurang 30, 150 ya. 150 itu bisa kita tulis dalam pi-nya 5 pi per 6. Nah, ini adalah titik-titik kritisnya. Jadi kalau kita bikin garis bilangan pi per 6 dulu. Nah, di sini dia bulatnya penuh karena sin x lebih dari sama dengan, ada sama dengannya ya. Nah, di sini 5 pi per 6. Kemudian ada ujung selang. Ujung selang tuh mana? Tadi kan di soal diketahuinya dia ujung selangnya itu 0 dan 2 pi. Nah, jadi kita masukin. Nah, sekarang kita uji tanda. Mau di mana? 0 kan nggak bisa ya, nggak usah ya. Jadi kita ke yang lain aja. Di sini aja ya, pi per 2. Kita substitusi kemana? Ke sini boleh. Nah, sin x berarti sin pi per 2. 180 bagi 2 kan 90. Sin 90 itu 1. Nanti kalau setengahnya pindah ruas ke kiri berarti kan 1 dikurang setengah ya kan. Berarti nanti hasilnya positif. Negatif ya. Karena tandanya di sini lebih dari sama dengan, maka yang kita ambil adalah yang positif. Nah, positif tuh di sini aja yang sesuai selangnya kan. Sehingga himpunan penyelesaian dari x-nya itu dari pi per 3 sampai 5 pi per 6. Maaf, tadi ini bukan pi per 3 ya. Pi per 6 salah nulis, maaf ya. Jadi pi per 6, di sininya pi per 6 juga ya. Oke, maka himpunan penyelesaian dari x-nya adalah dari pi per 6 sampai 5 pi per 6. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang E ya. Oke, demikian pembahasan soal kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SG, kembali lagi bersama saya Kak Rika. Di video kali ini kita akan ngebahas soal UTBK Matematika Saintek dengan materi pertidaksamaan trigonometri. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak. Jika x lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari A, atau x lebih besar dari B dan x kurang dari sama dengan Pi, merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Untuk x lebih besar sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan Pi, berapakah nilai B dikurang A? Oke, di bagian awal tertulis bahwa ini tuh adalah penyelesaian. Maka bisa kita tulis dulu sebelumnya adalah HP untuk soal ini nantinya akan berbentuk seperti ini. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah nilai B dikurang A. Oke, untuk mendapatkan HP berarti kita akan menyelesaikan pertidaksamaan ini, yaitu 3 sin 2x dikurang akar 3 dikali cos 2x kurang dari 3. Nah, di sini bentuk pertidaksamaannya atau bentuk trigonometrinya kayak gini nih ya. Pertama kita lihat dulu sudutnya. Sudutnya udah sama. Lalu di sini bentuk trigononya ada sin dikurang cos. Nah, kalau kalian temuin kondisi kayak gini yang sudutnya sama lalu ada sin dan cos, maka gunain sifat yang ini atau gunain identitas yang ini, yaitu A cos x ditambah B sin x akan berubah menjadi K cos X min alpha ya. Jadi bisa diubah jadi kayak gini. Yang tadinya cos tambah sin jadi K dikali cos X min alpha. Nah, K-nya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu koefisien dari cos dan dari sin. Lalu untuk alfanya atau sudutnya itu didapat dari tan. Tan alfa sama dengan B per A.
Nah, untuk bagian ini hati-hati jangan sampai tertukar mana yang B, mana yang A. B adalah koefisien sin dan A adalah koefisien cos. Nah, biar gampang ingatnya gini aja, kan tan itu sin per cos. Berarti koefisiennya sin dulu baru koefisiennya cos. Jadi kalau nanti bentuk soalnya itu berbeda, misalkan sinnya di depan atau enggak cosnya yang di belakang, itu cara ngingetnya gitu, tan itu sin per cos, berarti sin dulu baru cos. Nah, sekarang kita pakai ya sifat ini. Pertama di sini ada k-nya dulu, jadi kita bikin k. K-nya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. Ini nggak masalah ya kalau misalkan ketukar antara A sama B-nya. Dikali cos. Nah, karena di sini sudutnya 2x, maka ininya kita tulis 2x juga. Dikurangin alfa. Nah, kan alfanya belum ada ya, jadi kita buat dulu nih alfanya. Dari sini kita buat pakai rumus tadi, tan alfa sama dengan B per A. Berarti koefisien sin dulu. Berapa koefisien sin di situ? 3 dibagi min akar 3. Terus kita rasionalin dulu. Jadinya 3 per min 3 akar 3 berarti min akar 3. Berarti alfanya adalah berapa tuh? Tan alfa sama dengan min akar 3. Berarti alfanya cari yang hasilnya akar 3. Ayo, tan berapa? Akar 3 itu tan 60 kan ya, tapi 60 itu kan di kuadran 1, sedangkan di sini ada minusnya. Berarti dia sudutnya nggak di kuadran 1, tapi di kuadran 2. Nah, tadi 60 derajat, kalau kita bawa ke kuadran 2, maka 60 derajat itu nilainya adalah setara dengan 120 derajat. Berarti alfanya 120 derajat. Nah, gitu. Kurang dari 3. Oke, kita sederhanakan. Akar 12 dikali cos 2x min 120 derajat kurang dari 3. Akar 12 itu kan berapa akar 12? 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Kita sederhanain cara nulisnya. Min 120 kurang dari 3. Berarti cos 2x min 120 derajat kurang dari 3 per 2 akar 3. Ini kita rasionalin dulu. Lalu kita dapat 3 per 6 akar 3. Berarti sama aja setengah akar 3. Nah, dari sini kita akan cari nilai cos berapa yang hasilnya setengah akar 3, yaitu cos 30 derajat. Nah, gini. Lalu dari sini baru kita akan mencari nilai x-nya. Nah, untuk mencari nilai x-nya, kalian bisa gunain persamaan trigonometri sederhana, yaitu karena di sini dia cos ya. Kita review dulu berarti persamaan trigonometri sederhananya seperti apa. Jadi kalau cos x sama dengan cos alfa, maka untuk ngedapetin x-nya itu ada 2 cara. Yang pertama, x pertama adalah alfa ditambah k kali 360. Lalu nanti x yang kedua adalah min alfa ditambah k kali 360 gitu. Sebenarnya bisa gunain rumus, bisa juga nggak pakai rumus sih. Tuh. Cuman kadang kalau nggak pakai rumus suka ada sudut yang terlewat gitu. Jadi kalau ingat rumus lebih baik pakai rumus aja. Oke, sekarang berarti kita harus kerjain 2 kali ya. Yang pertama cos x. Nah, berarti yang kita ambil ininya ya, 2x min 120-nya. 2x min 120 sama dengan 30 derajat. Jadi di sini alfanya 30 derajat ditambah k kali 360.
2X sama dengan 150 ditambah K kali 360. Jadi kita nggak bisa langsung cari X-nya, kita sederhanain dulu. Biar dapat X, maka semuanya ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2. Nah, jadi kayak gini. Terus kita ganti K-nya, itu mulai dari 0. Jadi K-nya adalah bilangan bulat. Kalau K-nya 0, nah ini bayangin nih, K-nya nilainya 0, berarti kan 0 dikali 180. Berarti hasilnya gimana? 0 ya, segini 0. Berarti 75 ditambah 0 sama dengan 75 derajat. Lalu selanjutnya tuh dicoba K sama dengan 1. Nah, tapi kalau kita coba K sama dengan 1, coba nih ya. 1 nih, K-nya 1 ya, dikali 180. Jadi kan 180 di sini. 180 ditambahin sama 75. Hasilnya adalah 225 dan itu tidak memenuhi. Kenapa? Nah, kita lihat tadi di atas bahwa X-nya itu cuma terbatas sampai Pi. Pi itu 180. Sedangkan tadi kalau kita coba K-nya 1, dapatnya 225 gitu. Jadi kita nggak perlu ngelanjutin sampai K-nya yang berikutnya ya, K-nya 1 gitu. Jadi berhenti sampai K sama dengan 0 aja. Kalau gitu kita lanjut lagi. Sekarang gantian kalau alfanya negatif. 2X min 120 derajat sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360. 120-nya kita pindah ke ruas kanan, nanti ketemu sama min 30 jadinya 90 derajat. Kita sederhanakan masing-masing ruas dengan cara kita bagi 2, maka didapat X sama dengan 45 ditambah K kali 180. Sama kayak tadi, kita mulai K-nya dari 0, berarti X-nya sama dengan 45 derajat. Kalau K-nya 1, dia juga berlebih ya. Tuh, jadi berhenti sampai sini. Selanjutnya, kan karena ini pertidaksamaan, berarti ini belum selesai nih. Kita harus ngelanjutin membuat garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Di sini ada 45, lalu ada 75. Nah, kalian jangan lupa buat tulis juga si batasannya itu. Tadi kan di atas batasnya itu adalah dari 0 sampai pi. Nah, ini juga harus kita tulis. Terus nanti dia lambangnya ini ada sama dengannya. Berarti cara nulisnya jadinya kita tulis di sini 0, di sini 180 derajat. Oke. Yang berikutnya kita akan melakukan pengujian sebuah angka. Itu nanti kita masukin ke persamaan trigono yang ini. Buat apa? Buat ngedapetin daerah mana nih di sini nih yang daerah negatif atau daerah positif gitu. Kita uji X sama dengan 30. X sama dengan 30 ada di daerah sini ya. Nih. Kita nggak boleh nguji X sama dengan 0 karena 0-nya udah ada di garis bilangan. Lalu si uji ini kita masukinnya kemana? Ke sini. Nah, gitu. Jadi cos 2 kali 30 dikurangin 120. Nah, karena kita mau melakukan pengujian, maka si setengah akar 3-nya kita pindah ruas dulu ke sebelah kiri. Gitu. Jadi nanti kan kalau dipindah di sini nanti jadinya 0. Gitu ya, kalau mau nguji caranya gitu. Berarti cos 60 dikurangin 120 berarti cos min 60. Cos min 60 sama aja kayak cos 60. Berarti cos 60 itu kan setengah ya. Setengah dikurangin setengah akar 3. Kita nggak usah dapetin eksak angkanya, nggak apa-apa ya, penting kayak tandanya aja. Kira-kira tuh kalau setengah dikurangin setengah akar 3, hasilnya bakal negatif atau positif. Nah, ini hasilnya negatif ya. Kan setengah itu lebih kecil dari setengah akar 3. Nah, berarti bilangan yang kecil kalau dikurangin sama bilangan yang besar, hasilnya pasti negatif. Gitu.
Jadi daerah sini adalah daerah negatif karena 30-nya ada di sini. Berarti sini positif, sini negatif. Nah, yang kita ambil yang mana nih? Nah, tadi kan ini setengah akar 3-nya udah kita bawa ke kiri ya. Berarti kalau kita baca nanti tandanya kurang dari sama dengan 0. Ya. Nah, kurang dari sama dengan 0 adalah daerah negatif karena dari 0 ke kiri, berarti kan min 1, min 2, min 3, berarti daerah negatif. Karena daerah negatif, maka ambillah yang ini. Nah, jadi HP-nya adalah X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 45 derajat. Atau X lebih dari 75 derajat kurang dari 180 derajat. Nah, tadi pertanyaannya apa? Masih ingat nggak? Pertanyaannya kan B dikurang A ya. B itu posisinya yang di sini, yang jadi 1 sama pi, sedangkan A itu yang jadi 1 sama 0. Oke, berarti A-nya di sini, B-nya di sini. Nah, berarti A-nya adalah 45, B-nya 75. Kita tandain dulu, ini A, ini B. Oke, jadi B dikurangin A sama dengan 75 derajat dikurangin 45 derajat sama dengan 30 derajat. Ini kalau kita konversi jadi radian jadinya pi per 6. Jadi jawabannya pi per 6. Yuk kita cek pilihan gandanya. Nah, berarti jawabannya yang A. Oke, gimana nih penjelasan tentang pertidasamaan trigonometrinya? Kalau ada bagian yang belum paham, seperti biasa, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom komen. Oke, insya Allah nanti kita jawab. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video pembahasannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!